Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai uji korelasi Spearman Rank. Kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dari kelompok 8 Akfar 5C yang beranggotakan Helmi Ardiansyah, Sally Oktarina, Selvi Nabila, dan Tiardi Cahyaning. Berikut adalah topik bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah definisi, tujuan, syarat, langkah-langkah uji, dan contoh kasus. Baik, yang pertama adalah definisi. Statistika non-parametrik merupakan perhitungan yang dilakukan bukan terhadap nilai data sesungguhnya, namun berdasarkan peringkat atau ranking dalam data populasi. Data sebelum dianalisa dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibuat peringkat. Pembuatan data peringkat dimulai dari data terkecil hingga data terbesar. Oleh karena itu, analisa dilakukan pada data yang setelah dilakukan perankingan, bukan pada nilai data yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah uji korelasi Spearman Rank. Merupakan salah satu uji statistik non-parametris digunakan apabila ingin mengetahui kesesuaian antara dua subjek di mana skala datanya adalah ordinal. Berikut merupakan tabel kriteria tingkat kekuatan korelasi. Jadi semakin koefisiennya mendekati angka 1, maka kekuatan hubungannya mendekati sempurna. Selanjutnya adalah rumus Spearman Rho. Di sini Rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma B 1 kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1, di mana Rho ini merupakan koefisien korelasi, BI atau B1 ini adalah selisih peringkat setiap data, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan analisis korelasi secara umum adalah untuk yang pertama, melihat tingkat kekuatan keeratan hubungan dua variabel. Yang kedua, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel. Dan yang ketiga, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Selanjutnya ada syarat. Syarat-syarat uji Spearman Rank adalah data tidak berdistribusi normal. Dan yang kedua, sumber data harus berasal dari dua subjek yang berbeda. Yang ketiga, jenis data yang dikorelasikan adalah data ordinal atau berjenjang dan ranking. Selanjutnya adalah langkah-langkah uji. Yang pertama, melakukan pemeringkatan data dengan cara diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, menghitung perbedaan BI antara dua peringkat. Yang ketiga, mencari nilai BI dengan cara mengkuadratkan nilai BI. Yang keempat, menghitung Spearman Rank dengan rumus Rho. Yang kelima, melihat Rho tabel. Yang keenam, membandingkan Rho hitung dengan Rho tabel. Yang ketujuh, menarik kesimpulan dengan cara jika nilai Rho hitung lebih besar Rho tabel, maka H0 ditolak, dan jika nilai Rho hitung kurang dari Rho tabel, H0 diterima. Yang selanjutnya adalah contoh kasus. Kasus yang pertama, studi kasus mengenai kesamaan pandangan tentang pentingnya program KB antara suami dan istri. Kemudian diminta pendapat 10 pasang suami istri tersebut dengan tingkat kesalahan 5%. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ini merupakan data yang diperoleh. Jadi langsung saja kita mencari hipotesisnya. Yang pertama ya, H0. Tidak terdapat kesamaan pendapat antara suami istri mengenai pentingnya program KB, dan H1-nya atau alternatifnya terdapat kesamaan pendapat antara suami istri mengenai pentingnya program KB. Dengan kaidah keputusan, H0 diterima jika Rho hitung lebih kecil dari Rho tabel, dan H0 ditolak jika Rho hitung lebih besar dari Rho tabel. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat tabel pembantu. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat data yang sama, maka kita buat lagi tabel pembantu yang di sebelahnya yang kecil itu untuk mencari rankingnya. Jadi pertama itu diurutkan dari yang ranking terbesar hingga terkecil. Jadi seperti ini ya, X sama Y-nya sama. Terus setelah itu untuk mendapat nilai rankingnya ini, contohnya misalnya yang X, ini kan yang pertama nomor 1 ini 3 ya datanya. Jadi kita cari di tabel yang kecil tadi yang data 3.
Dia ada di urutan atau peringkat 5 dan 6. Maka caranya adalah 5 ditambah 6 dibagi 2, karena kan ini cuma ada 2. Jadi 5,5. Di sini kita tulis 5,5. Sama, ini kan ada 3, sama kan? Jadi 5,5. Begitu juga dengan yang mencari ranking Y. Setelah mencari ranking X dan Y, langsung mencari BI. BI ini dengan cara XI ini dikurangi sama YI. Jadi 5,5 dikurangi 2 sama dengan 3,5. Lalu dicari BI kuadratnya, langsung dikuadratkan. Setelah didapat semua hasilnya langsung ditotal. Ini ya, totalnya semuanya adalah 99. Setelah itu langsung dimasukkan ke dalam rumus Spearman-Rho yang tadi. Jadi langsung ya 6 dikali BI kuadrat tadi 99. Terus ini per 10, ini tadi datanya, jumlah datanya ada 10. Langsung hasilnya ketemu 0,4. Langsung kita tarik kesimpulan, didapat row tabel dengan taraf kesalahan 5%. Dan datanya 10 itu adalah 0,648, sehingga hasil row hitung ternyata lebih kecil dari row tabel. Maka dalam hal ini H0 diterima, yang berarti tidak terdapat kesamaan pendapat antara suami istri mengenai pentingnya program KB. Misalnya ada hubungan, ini bisa dilihat dari tabel hubungan tadi ya. Ini kalau misalnya ada hubungan, dia merupakan hubungan moderat. Berikut merupakan row tabel, jadi bisa pakai yang tabel nilai-nilai row atau yang ini sebelahnya. Kalau yang pakai tabel nilai-nilai row ini langsung aja 10 tadi kan ya jumlah datanya, langsung ketemu ini taraf 5%. Kalau misalnya pakai yang ini DF, ada keterangan DF-nya ini langsung harus dikurangi 2 dulu. Jadi 8. Nah, di sini. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kedua. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat korelasi positif antara kadar kolesterol HDL dan kadar SGOT. Diperoleh data yang memperlihatkan data SGOT unit Karman per 100 mili dan kolesterol HDL miligram per 100 mili pada 7 subjek dari sebuah sampel yang diambil secara acak. Hitunglah koefisien korelasi peringkat atau rank Spearman, kemudian berikan kesimpulan jika alfa sama dengan 5%. Berikut merupakan data yang diperoleh. Jadi ini datanya tidak ada yang sama ya, jadi beda dari yang tadi, kan tadi ada yang sama, kalau ini tuh berbeda. Jadi caranya itu sama, yang pertama dicari hipotesisnya ya. H0 ini tidak ada korelasi positif antara kadar SGOT dengan kadar kolesterol HDL, dan H1-nya terdapat korelasi positif antara kadar SGOT dengan kadar kolesterol HDL. Jadi tetap ya membuat tabel pembantu seperti yang pertama. Cuma ini langsung aja di ranking, langsung diurutkan dari yang terkecil ke terbesar karena kan data tidak ada yang sama. Setelah itu mencari BI dengan XI dikurangi YI, selanjutnya BI-nya dikuadratkan dan ditotal, ini hasilnya ada 2. Selanjutnya langsung saja dimasukkan ke rumus Spearman-Rho yang kayak tadi. Ini ya, ini 7, ini dari jumlah datanya tadi ada 7. Dan didapatkan hasil 0,964. Langsung kita tarik kesimpulan, didapat row tabel dengan taraf kesalahan 5% dan jumlah data 7 adalah 0,786. Sehingga hasil row hitung ternyata lebih besar dari row tabel. Maka dalam hal ini H0 ditolak, yang berarti ada korelasi yang sangat kuat dan positif antara kadar SGOT dengan kadar HDL. Jadi ini kenapa sangat kuat dan positif ya, karena koefisiennya ini mendekati angka 1. 0,964 bisa dilihat dari tabel sebelahnya. Ini ya merupakan row tabelnya tadi, caranya sama saja. Contoh kasus yang ketiga adalah sebanyak 7 anggur dilakukan pemeringkatan oleh para panel ahli. Anggur yang terbaik diberikan peringkat 1, terbaik selanjutnya diberi peringkat 2, dan seterusnya. Kandungan sulfur dioksida dalam ppm tiap anggur selanjutnya ditentukan dengan flow injection analisis menggunakan deteksi kolometri. Gunakan hasil-hasil berikut untuk menentukan apakah ada hubungan antar kualitas anggur sesuai dengan peringkatnya oleh penilaian panel ahli dengan kandungan sulfur dioksida. Datanya sebagai berikut. Anggur A
peringkat rasa 1 dengan kadar SO2-nya 0,9, anggur B peringkat rasa 2 dengan kadar SO2-nya 1,8 dan seterusnya. Setelah itu membuat tabel pembantu, yaitu untuk ranking kandungan SO2 untuk kadar SO2 0,9 diberi peringkat 1. Ini diberi peringkat 1 karena merupakan yang terkecil dan terkecil selanjutnya diberi peringkat kedua. Selanjutnya ada DI. DI ini dimana ranking rasa dikurangi ranking kandungan SO2. Jadi hasilnya 0. Untuk anggur B min 1, anggur C 1, anggur D 0, anggur E min 1, anggur F 1, anggur G 0. Dan DI kuadrat ini DI yang sebelumnya itu dikuadratkan, jadi hasilnya 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 dan dijumlah yaitu sama dengan 4. Selanjutnya menggunakan rumus Rho, yaitu 1 min 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 min N. Ya, hasilnya 0,929. P tabel sama dengan untuk N sama dengan 7 dan P sama dengan 0,05. Uji dua sisi adalah 0,786. Rho hitung lebih besar dari Rho tabel, yaitu 0,929, lebih besar 0,786. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, jadi ada korelasi antara kualitas anggur dengan kandungan SO2. Selanjutnya, karena sampelnya dikit, maka menggunakan rumus T, yaitu T sama dengan RS N-2 per 1 min RS kuadrat, dan diketahui hasilnya ya 5,613. T hitung sama dengan 5,613. T tabel sama dengan dalam uji dua sisi interval keyakinan dibagi 2, yaitu 5% atau 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian cari pada kolom tabel nilai yang paling mendekati 0,025 dan dari nilai yang paling dekat tersebut ditarik garis ke kiri sehingga ketemu nilai 2,57058. Dan hasilnya ketemu T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T hitungnya 5,613 dan T tabel 2,57058. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, jadi ada korelasi antara kualitas anggur dengan kandungan SO2. Dan kemudian dilihat pada tabel RS, yaitu sampelnya akan ada 7, tinggal ditarik garis sampai ketemu 0,05, yaitu ketemunya 0,785. Dan ini untuk tabel T-nya. TF itu kan tadi sampelnya ada 7 dikurang min 2, yaitu 5, dan ditarik garis sampai 0,05, yaitu ketemu 2,57058. Berikut merupakan daftar rujukan yang kami gunakan. Terima kasih.